Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya dulur? Nah, perkembangan bawang merah saya alhamdulillah umur 40 hari setelah tanam dulur. Nah, buahnya sudah pengisian umbi. Nah, satu buahnya banyak lur, 12, 11, kadang 13. Buahnya 40 hari. Buahnya gunung 40 hari. Bagaimana dulur kabarnya? Semoga kabarnya dulurku selalu bagus, sehat, sehat tanamannya dan sehat orangnya dulur. Alhamdulillah. Nah, ini adalah perkembangan bawang merah saya umur 40 hari setelah tanam di atas lur. Dulur. Sudah mentol-mentol satu jari. Anaknya super lur. Banyak anaknya. Full. Insya Allah ini super karena terlihat dari batangnya juga, batangnya daun pemekarannya juga sudah bagus. Alhamdulillah, nanti insya Allah ini sudah pasti super karena saya sudah berkali-kali tanam, sehingga insya Allah juga nanti 50 hari setelah tanam sudah akan menjadi super. Nah, ini dulur. Nah, sedikit saya sampaikan dulur mengenai kakunya daun dulur. Kakunya daun, terkadang dulurku selalu menyampaikan bahwa Mas, bagaimana kok kakunya daunku seperti itu. Nah, saya sudah menyampaikan dulur, kakunya daun itu karena kita sudah memberikan kaliumnya di takaran pupuk dasar pertama dan pupuk kedua, sehingga takaran kaliumnya sudah saya lebihkan, sehingga pada waktu dia memerlukan kalium sudah saya kasih yang terbaik, sudah saya kasih takaran yang lebih, sehingga di usia 40 hari setelah tanam lur, dia akan menegakkan atau memperbesar batangnya ini lur. Nah, ya kaku nih lur, ya kaku. Pada dasarnya kalau saya lihat bahwa petani itu lebih condong itu memberikan fungisida yang berbau EC di usia tanam di bawah 20 hari setelah tanam. Nah, saya pernah lur memberikan suatu fungisida di bawah 20 hari setelah tanam. Rutinitas saya kasih skor remazol, EC terus lur. Bener lur, nanti 30 hari nanti dia akan lebih kaku, tapi anaknya nggak banyak lur. Nah, anaknya nggak banyak, paling mentok 7, 6, 8 paling mentok itu seperti itu. Cuman ya fungisida EC itu kan merangsang pupusnya daun tumbuh menjadi penebalan daun di umur 20 hari setelah tanam dan di bawahnya lur, sehingga pada masa-masa pembuahan itu biasanya anaknya nggak akan banyak itu. Nah, setelah saya melakukan dari pengalaman, saya lebih baik saya tidak menekan pertumbuhan bawang merah saya, biarkan saja, tapi resikonya akan lebih tinggi lur. Nah, ini yang membuat kita tuh harus berpikir lebih tinggi, jangan terlalu banyak nitrogen, sehingga apa yang saya lakukan adalah memberikan kalium dan fosfat yang lebih tinggi. Nah, itu adalah cara saya dulu. Ini anaknya 12, 13 ya, 12. Nah, apakah ini bisa super? Ya bisa lur, karena batangnya sini dia kan semakin besar, pupus semakin tidak tumbuh, dan nutrisinya kuningnya ini akan turun ke bawah. Nah, biasanya nanti 10 hari lagi atau usia 50 nanti sudah jedor. Dan yang perlu diketahui dulu, usahakan air untuk pemasangan buah, untuk pengisian buah dan daun itu harus tersedia minimal 3 hari sekali, harus disiram. Bila tidak hujan lur ya, minimal 3 hari sekali tidak disiram, minimal 3 hari yang tidak turun hujan wajib disiram. Nah,
Nah, jadi dulurku ya moga-moga lebih sekarang lebih paham mengapa kok daunnya kok bisa kaku ya, karena umur 40 itu seperti ini lur, dia akan menyepor. Ya menyepor. Nah, bila pun umur 30 menyepor dia nggak bisa lur. Itu ngalahi kodrat. Karena di umur 40 itu sudah saya jamin tumbuhan selalu nyepor kayak gini lur. Maksudnya kayak gini, kakunya kayak gini. Kalau memang tidak kaku kayak gini lur, berarti tadi unsurnya fosfat sama unsur kaliumnya itu sudah terbilang kurang. Saya yakin itu kurang lur. Karena kalau kaliumnya tinggi sama fosfatnya tinggi, biasanya kakunya juga akan seperti ini lur. Nah, buahnya seperti ini lur, buahnya. Oh, sudah merah lur. Merah merona. Sudah merah merona. Insya Allah ini super lur. Hari ini cuaca cerah, saya akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Obat apa saja yang saya gunakan? Mari kita simak dulu obat apa aja yang saya gunakan. Angkat ya dulu ya. Pokoknya dulur, tidak usah ragu, tidak usah terlalu bimbang kalau penanam bawang merah yang di umur 35 sampai 40 yang tidak ada pucuk kuning. Tolong diwaspadai, itu adalah kelebihan unsur nitrogen. Sekali lagi yang umur di bawah 40 ataupun 40 pengisian buah yang tidak ada pucuk kuningnya itu mohon lebih waspada, karena itu sudah banyak takaran nutrisi nitrogen terlalu sangat subur, sehingga nanti kalau ada turun hujannya biasanya nanti akan ngesot. Sangat berbahaya lur, ambil amannya saja. Nah, ini tanaman saya sudah pada pucuk kuning hanya 3 cm lur. Nanti umur 10 hari insya Allah nanti kemungkinan ya 10 cm lebih rendah. Biasanya kalau pengalaman saya kalau bakul-bakul kalau umur 55 sudah panen, karena takaran pupuknya sudah saya lebihkan, spray juga saya berikan kalium dan fosfatnya dan kalsiumnya itu di awal 10 hari sampai di umur 40 hari. Tidak usah lama-lama, kita simak apa yang saya spraykan di hari ini. Alhamdulillah, hari kita simak. Nah dulur, ini penyempraian saya di umur 40 hari setelah tanam. Tetap saya memakai ditan dengan dosis takaran yang tertinggi, nanti saya kasih 5 sendok. Lalu yang kedua saya masukkan Remazol P, menanggulangi nanti kalau ada yang boler. Karena saya memasukkan Remazol P ini sebenarnya ya di awal-awal tanam lur, tapi saya lebih condong di pertengahan dan mau akan panen, paling saya ngasih 10 mili. Nah, Remazol P masuk. Lalu untuk vitaminnya tetap saya memakai Furka untuk kalium pembesaran buah, lalu pakai Profit Maxi, N nya kecil, fosfatnya 27,27 dan kaliumnya 38. Lalu perekannya pakai WSC lur. Dengan insektisidanya saya pakai SPP lur. Ini takarannya tetap 20 sampai 25 ml. Nggak usah lama-lama, gagas lur ya. Nah, kuning sentian. Mantap dulu. Nah dulur, untuk takarannya seperti biasa saya masukkan ditan itu Mancozeb Dithiokarbamat. Saya memakai 5 sendok untuk usia 40 hari setelah tanam dulur, karena daun sudah tidak keluar tunas baru sehingga lapisan-lapisan daun akan menebal dengan fungisida golongan Dithiokarbamat, kandungannya Mancozeb. Nah untuk selanjutnya dengan ditan 5 sendok saya masukkan untuk Remazol hanya pendamping, itu hanya sekitar 10 mili untuk permainan dalam daun sistemik dulur. Karena difeconazole sama Plocloras ya digunakan untuk takutnya akan terjadi boiler ataupun beberapa serangan-serangan layu fusarium atau trotol, itu kita hadang dengan Remazol P. Dan untuk ulat atau kutu-kutu kebul yang menginggap di samping-samping gulma gigot, nah itu kita serahkan itu insektisidanya dengan SPP Citropin-Plus. Untuk nutrisinya, untuk SPP nya tadi takarannya 20 sampai 25 ml ya.
untuk takarannya. Dan untuk nutrisinya, untuk pulkanya nanti saya berikan sekitar 20 ml per 15 liter. Nah, untuk profit maksinya sekali lagi kita naikkan menjadi 2 sendok dulur. Nah, nanti kita lihat perkembangan besok harinya. Yang penting dulur, kalau tidak hujan tetap nanti wajib disiram biar pengisian bumbu kita akan lebih maksimal dengan air yang kita berikan. Karena kalau umur 40 ke umur 50 sekian tuh biasanya daun sudah menguning, sudah turun, sehingga nanti buahnya akan lebih besar. Sehingga ya kita mainkan fungisida untuk mengamankan ibaratnya finishingnya tanam kita lur, mengamankan buah kita agar tidak terhindar dari jamur-jamur yang ada di lahan kita dari cuaca ekstrim yang kita alami dulur. Seperti biasa untuk penyemprotannya usahakan bermain dengan kecepatan yang tinggi agar ya tanaman kita itu seperti dibilas, sehingga seluruh tanaman kita sampai ke umbinya itu kalau bisa sampai basah lur ya, berarti sampai basah biar tidak mudah terjangkit. Karena ya kita sekali lagi rawan sekali pada usia-usia gini dalam penanganan atau turun hujannya yang tinggi sangat berpengaruh besar, seperti lahan yang sudah drop pH-nya ataupun lahan yang seperti biasa ada tanggungan jamur yang dari situ biasanya nanti umur gini akan kumat lur. Ini jamur yang tumbuhnya di lahan yang itu nanti biasanya akan kumat-kumatnya di usia 40 sampai umur 50 hari ini, sehingga nanti kita kuatkan. Karena saya kira kalau daun yang sudah tinggi dengan popor yang sudah tebal biasanya pengisian buah akan menjadi super. Karena juga ya ini sudah pengalaman saya yang sudah saya lakukan ya, kalau bisa itu 2 lur, daunnya tidak banyak buahnya dikit super, tapi kalau bisa daunnya lebat sedengan juga super. Nah itu yang harus kita buat resepnya ya. Saya pribadi juga masih belum menemukan yang pas, tapi 90% ya masih bisa untuk mengarah ke sana. Masalahnya ya ini lur, masalahnya lahan kita ini sudah tanam sampai 9 kali tanam ini tidak pernah kita istirahatkan, sehingga ya kita harus berhati-hati dalam penanganan bawang merah kita di musim penghujan. Apalagi di musim penghujan itu musuh yang kita hadapi itu musuh yang tidak terlihat, sangat membahayakan. Paginya seger nanti sore-sore tahu-tahu layu lah, itu sangat berbahaya lur itu. Kalau musim kemarau jelas lur, nanti kita loss obat, loss fungisida, nutrisi loss. Tapi kalau musim penghujan ini yang wajib kita waspadai ya, cuaca yang sangat ekstrim ini. Nah ya, moga-moga pengalaman saya ini bisa diterapkan dan bisa membuat para rekan tani lebih tenang, lebih pasti, sehingga nanti juga kita akan menemukan beberapa kesalahan-kesalahan yang kita temui di lapangan nanti. Nah ini sekian dari video saya ya, selamat menikmati di video berikutnya. Yang sudah menyimak tadi ya, ini sudah pukul 9.15 sudah selesai ya. Alhamdulillah di hari ini sudah saya spray tadi Ditan Remasulpe, Ditan 5 sendok, Remasulpe hanya 10 ml, lalu SPP nya 20 ml, profit maksinya 2 sendok dan purkanya 20 ml dulur. Nah kita nanti spray lagi bila nanti hujan spray, kalau enggak ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu bisa dispray. Sebelum saya tutup, kita simak dulu perkembangan bawang merah saya di umur 40 hari sekarang. Nah, dulu di lahan nomor 2, ini lahan nomor 3, perkembangannya merata lur ya. Perkembangannya alhamdulillah anaknya banyak. Anaknya banyak lur, anaknya banyak. Ini yang saya suka dari tipe Thailand lur. Talinya super. Kalau pengen nanam musim penghujan ya bauci lur, tapi saya tuh nggak suka
karena rendemannya nggak bagus, rendemannya lebih baik Thailand. Resiko tapi memang udah hafal karakternya Thailand. Ini dulur karakternya Thailand. Nah dulur yang sekali lagi yang umur 40 hari setelah tanam yang belum bisa nyeprot kayak gini lur, tetap sabar menunggu, karena ya ini kalau buah sudah berisi bulat kayak gini ini akan melengkung lur. Nanti daun yang sini dia akan menguning. Nah ini kan menguningnya 2 cm lur, menguning. Kalau sudah menguning setengah gini, wah ini yakin ini super door. Kalau sudah menguning, ini kan menguning hanya 3 cm, kalau merata lur, sudah menguning merata sekitar 3 cm. Kalau ini sudah menguning separuhnya nih, yakin umur 50 sudah super door. Karena kalium saya yang saya berikan sangat banyak. Yang pertama MKP, yang kedua Profit merah, yang ketiga Profit orange, Profit maxi, KCL wheat, lalu sama Purka. Nah itu sudah melebihi dari dosis takaran. Nah ini dulur perkembangannya 40 hari setelah tanam. Anaknya banyak, anaknya 11, 12, 13. Satu paling suka lur kayak gini, menggunung. Cuman kalau anaknya cuma 6, 5, 4 ya saya bisa lur gitu. Nah ini anaknya 6 tuh, hanya 6. Ini KCMKP mudah lur. Tapi kalau saya pengennya anaknya banyak nyepor kayak gini. Nah nyepor ini, nah nyepor, nah lur, nyepor kayak gini. Nah nyepor anaknya 14 anaknya. Yang penting tetap berusaha, ikhtiar, doa, dan selalu yakin. Ya itu saran dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak video saya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Ya dongo ya, moga-moga hasil kita bagus, lancar, lalu finish dengan hasil yang harga yang tinggi. Ya namanya petani sekali lagi tidak bisa membawa harga, petani hanya bisa membawa kualitas. Yang buat harga itu pasar. Sekian video dari saya tutup, terima kasih. Dan nanti sore akan saya videokan tentang layu fusarium yang ada di tanaman saya. Nanti saya akan videokan dulu bagaimana penanganannya. Yang kedua yang sudah di usia 40 hari setelah tanam, nanti saya akan videokan. Ya selalu simak video saya. Terima kasih dulurku tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sukses, mantap.